Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baru saja kita berlepas atau selesai dari bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan momen Idul Fitri, dan selama itu pula kajian kita libur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dengan taufik Allah bisa kembali memulai lagi. Ini malam Jumat atau Kamis malam, kita mengkaji tafsir secara berkelanjutan. Tetapi awal dari kajian kita akan menyampaikan tematik terlebih dahulu. Jadi tidak melanjutkan kelanjutan surat Hud yang sedang kita bahas, tapi kita tematik terlebih dahulu. Meskipun tematik, nanti kita akan banyak melihat ayat-ayat Al-Quran sehingga menguatkan kita di dalam mengkaji tematik ini. Sebelumnya kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa jami'a amalina kullu amin antum bi khair, amin ya rabbal alamin. Judul tematik malam hari ini adalah tentang pemahaman tauhid. Seringkali kita mendengar tauhid ada 3. Sering sekali kita mendengar. Dan justru pemahaman terhadap 3 macam tauhid ini merupakan perkara yang fundamental sehingga seseorang memiliki fondasi yang kuat, memiliki akidah yang kokoh. Jadi pemahaman terhadap pembagian tauhid yang ada 3 macam ini yang sudah sering kita baca sangat penting sekali. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Bagi kita yang sering membaca dan sering mengikuti kajian ini, maka sifatnya sekedar mudzakarah dan penguatan, saling mengingatkan dan penguatan. Tetapi masalahnya, lebih banyak mana kaum muslimin yang memahami pemahaman tauhid ini dengan yang tidak memahaminya. Masalahnya jauh lebih banyak yang tidak memahaminya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan tauhid kok dibagi 3. Kenapa mesti dibagi-bagi? Tauhid itu utuh. Ada yang mengatakan kayak Trinitas dan yang lain-lainnya. Dan memang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikenal adanya pembagian tauhid menjadi 3 macam. Tidak dikenal.
Tetapi memang ketika itu para sahabat sangat memahami, sangat paham, sangat mengerti makna tauhid. Sebagaimana pada zaman Nabi tidak ada namanya tajwid. Ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini ikhfa hakiki, ini idhar halqi, ini ikhfa syafawi. Gak ada. Ini matobi'i, wajah ismul fasil, wajib mutasil, gak ada. Tetapi di dalam mereka membaca Al-Quran terpraktekkan semuanya. Terpraktekkan semuanya. Nah, kemudian untuk memudahkan kaum muslimin yang datang berikutnya sampai sekarang ini, sampai nanti akan datang sampai hari kiamat, biar kaum muslimin membaca Al-Quran yang benar, maka para ulama ketika itu sudah memudahkan untuk umat yang berikutnya dengan menyusun sebuah disiplin ilmu bacaan Al-Quran yang namanya ilmu tajwid. Coba, kalau ulama ketika itu kurang lebih zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in tidak menyusun di dalam sebuah disiplin ilmu yang namanya ilmu tajwid itu, apakah kita bisa baca Al-Quran dengan benar? Ya, kita nggak bisa baca Al-Quran dengan benar. Nah, demikian juga tentang tauhid. Ulama dalam hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berbuat untuk memudahkan kaum muslimin di dalam memahami tauhid. Karena tidak semua muslim bisa mengambil istimbat kesimpulan hukum dari Al-Quran. Tidak bisa. Yang pertama, bahasanya bahasa Arab, sementara tidak semua muslim berbahasa Arab. Yang kedua, seandainya bisa bahasa Arab, itu juga belum merupakan modal untuk bisa memahaminya. Karena butuh disiplin ilmu yang lainnya untuk bisa memahami Al-Quran secara komprehensif, secara menyeluruh. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berbuat dengan perbuatan yang besar, yaitu membantu kaum muslimin di dalam memahami tauhid, di mana mereka secara umum tidak berkemampuan menggali sendiri dari Al-Quran, dari hadis. Maka lahirlah pembagian tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan itu dasarnya kuat sekali dari Al-Quran dan dari hadis. Memang penyebutan secara istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat memang tidak ada. Tetapi nas-nas baik Al-Quran dan hadis menunjukkan demikian. Baik, para jamaah rahimah wa rahimakumullah, kita bertanya. Kita tanya kepada seseorang, siapa Tuhanmu? Allah. Yang menciptakan kamu, dia pasti jawab Allah. Yang menciptakan alam semesta, dia jawab Allah. Yang menerbitkan matahari dari timur, membenamkannya di barat, Allah. Kalau ada orang sakit, yang membuat sakit siapa? Allah. Kemudian dia sembuh, siapa menyembuhkan? Allah. Yang menciptakan bebatuan, binatang, kemudian laut, sungai, gunung, pasir, siapa? Allah. Jawabannya benar. Berarti dia meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ada orang mengingkari? Gak ada yang mengingkari. Apakah ada orang mengingkari bahwasanya alam semesta Allah lah yang menciptakan? Apapun yang ada di dalam semesta, baik di langit, di bumi, atau apa yang ada di antaranya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Ada yang mengingkari? Gak ada yang mengingkari.
Itu namanya tauhid rububiyah. Itu namanya tauhid rububiyah. Ada yang mengingkari? Enggak ada yang mengingkari. Kenapa? Kemudian ketika dimunculkan sebuah istilah harus bertauhid rububiyah. Pemahamannya adalah pemahaman tadi. Bahwasanya Allah adalah satu-satu Tuhan. Dialah yang berbuat terkait dengan penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Enggak ada yang lainnya kecuali Dia. Disebut dengan tauhid rububiyah itu. Kenapa kemudian diingkari? Kenapa kemudian diingkari? Padahal tidak ada manusia yang mengingkari bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi di sini kita akan mengatakan aneh mereka meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berbuat terhadap alam semesta terkait dengan penciptaan, pemeliharaan, pemusnahan. Hanya Dia, karena Dia satu-satunya Tuhan, itu nggak ada yang mengingkari. Yang dan ulama di dalam memudahkan sehingga disusunnya dalam sebuah disiplin ilmu disebut tauhid rububiyah diingkari. Nggak perlu diingkari. Kalau kemudian dia mau mengingkari lalu mau mengambil istilah yang lainnya silakan saja. Saya nggak mau menggunakan dengan istilah tauhid rububiyah. Terus ya saya menggunakan istilah yang lainnya ya silakan saja. Yang jelas pemahaman itu nggak ada yang mengingkari. Nggak ada yang mengingkari. Nah, para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan tauhid rububiyah. Terlalu banyak. Kita akan ajak melihat 3 ayat atau 4 ayat secara berurutan. Kalau kita mau lihat semuanya terlalu banyak yang menunjukkan tauhid rububiyah. Coba dilihat surat Al-Mu'minun surat 23. Surat 23 mulai 84. Mulai 84. Saya bacakan ayatnya. Qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun. Allah Muhammad, siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui? Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertanya kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Siapa? Orang-orang kafir Jazirah Arab. Tanyakan pada mereka, bumi dan yang ada padanya itu milik siapa? Tanyakan kepada mereka dengan pertanyaan ini. Apa kata Allah? Pasti mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Tanyakan saja. Pasti mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Jadi orang-orang kafir ketika itu bertauhid rububiyah. Bertauhid rububiyah. Bumi dan airnya dan ada padanya milik siapa? Mereka bilang milik Allah. Dan Nabi disuruh oleh Allah untuk bertanya dengan pertanyaan ini. Tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka dengan pertanyaan ini. Bumi dan yang ada padanya milik siapa? Niscaya mereka akan mengatakan milik Allah. Jadi orang kafir pun bertauhid rububiyah. Maka tadi kita katakan bertauhid rububiyah saja belum cukup. Karena orang kafir pun bertauhid rububiyah. Coba kita lihat yang berikutnya. 86.
Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang agung? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada manusia yang ada di hadapannya, itu orang-orang kafir. Siapakah yang menciptakan langit dan siapakah yang menciptakan langit dan siapakah yang menciptakan langit yang tujuh dan arsy yang agung? Di atas ada langit sampai ada 7 langit. Di atas langit yang 7 ada kursi. Kemudian nanti di atas kursi ada al-ma atau al-bahar. Nanti di atas al-ma atau al-bahar ada arsy. Nah, siapa yang menciptakan langit yang 7 dan arsy yang agung? Tanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Tanyakan wahai Muhammad kepada mereka. Pasti mereka akan menjawab yang menciptakan adalah Allah. Jadi orang kafir ketika itu pun bertauhid rububiyah. Makanya sekali lagi kita katakan bertauhid rububiyah belum cukup. Karena orang kafir juga bertauhid rububiyah. Yang berikutnya coba kita baca. Ayat 88. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu ketahui. Nabi SAW diperintahkan untuk bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang ketiga ini. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya terdapat kekuasaan segala sesuatu? Dia menyiksa dan tidak ada yang bisa terbebas dari siksaannya kalau dia menyiksa. Siapa? Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sangat tertipu? Pasti mereka akan menjawab milik Allah. Siapakah yang di tangannya terdapat kekuasaan segala sesuatu? Dia menyiksa dan tidak ada yang bisa menyiksa. Dan siapapun kalau disiksa pasti tidak bisa berlepas dari siksaannya. Siapa yang di tangannya terdapat kekuasaan yang demikian? Allah. Orang kafir mengatakan Allah bertauhid rububiyah. Dan orang kafir biasa di dalam keseharian mereka ketika beraktivitas, mereka memulainya dengan membaca bismillah. Bismillah, bismikallahumma. Biasa menyebut nama Allah. Karena mereka meyakini Allah adalah Tuhan. Dan mereka ketika bersumpah, juga menyadarkan sumpah kepada Allah biasa. Wallahi wa rabbil Ka'bah. Demi Allah Tuhannya Ka'bah. Karena mereka meyakini Allah adalah Tuhan. Ini menunjukkan mereka bertauhid rububiyah. Tapi bertauhid rububiyah meyakini Allah satu-satunya Tuhan itu tidak cukup, di mana orang kafir pun bertauhid rububiyah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang, ditanya, Mas, siapa Tuhan sampean? Allah. Yang menciptakan sampean siapa? Allah. Yang menghidupkan sampean siapa? Allah. Yang beri rezeki kalian siapa? Allah. Seluruhnya dijawab dengan Allah karena dia meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Berarti sudah bertauhid rububiyah? Iya. Tauhid mengesahkan rububiyah di dalam ketuhanan yaitu Allah. Dia sudah bertauhid rububiyah. Tetapi dia belum otomatis disebut muslim. Kenapa?
Karena orang kafir pun bertauhid rububiyah. Butuh tauhid yang lainnya yang merupakan konsekuensinya, yaitu tauhid uluhiyah. Apa pengertian tauhid uluhiyah? Menyerahkan segala ibadah apapun rupanya, apapun bentuknya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Ini namanya tauhid uluhiyah. Dan ini tauhid uluhiyah ini konsekuensi dari tauhid rububiyah. Kalau kita sudah meyakini Allah satu-satunya Tuhan, maka kita beribadah harus hanya kepada Allah saja. Ini konsekuensinya. Ini konsekuensinya. Coba lihat orang-orang pada zaman Nabi yang mereka bertauhid rububiyah, tapi Nabi perang. Sampai terjadi peperangan yang banyak sekali. Padahal mereka bertauhid rububiyah. Iya, bertauhid rububiyah belum otomatis disebut muslim hingga melakukan konsekuensinya. Mereka meyakini Allah Tuhan yang memberi rizki, yang menyelamatkan, yang menyehatkan, yang memberikan kekuasaan. Dan pada saat yang sama, mereka juga lari kepada Uzza, Siwa, Lata, Manat, dan berhala-berhala yang lainnya. Jadi ibadahnya tidak 100% kepada Allah, tapi kepada yang lainnya juga. Belum bertauhid uluhiyah. Belum bertauhid uluhiyah. Nah, kalau ada manusia-manusia zaman sekarang menolak adanya pembagian tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, tidak lain karena mereka terusik. Karena mereka biasa jimat-jimatan, raja-rajahan, penyandaran kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, meyakini ada sebagian orang soleh tertentu yang memiliki otoritas atas pengaturan alam semesta, yaitu wali kutub dan yang lainnya. Dan mereka panggil-panggil, wa ya aqtab, wa ya saddad, wa ya anjab ulil albab, ta'alau wansuru lillah, dan seterusnya kurang lebih begitu. Mereka terusik karena berarti belum bertauhid uluhiyah. Kok mesti ada penjelasan rububiyah uluhiyah? Mereka terusik. Maka mereka menyerang. Dari mana itu pembagian rububiyah uluhiyah? Nggak ada dalam Al-Quran. Dari mana itu pembagian rububiyah uluhiyah? Nggak ada dalam hadis. Tauhid ya tauhid. Allah satu-satunya Tuhan, gitu saja. Jadi kalau mereka mau jujur dengan akal yang sehat, dengan hati yang jernih, siapa Tuhan? Allah. Pasti nggak mengingkari. Kalau begitu konsekuensinya apa? Anda telah mengakui Allah sebagai Tuhan, konsekuensinya apa? Pasti akan menjawab, ibadah harus kepada Allah saja. Itu nggak mungkin diingkari. Pasti akal yang sehat, hati yang jernih nggak mungkin mengingkari. Nah itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ada apa kemudian dipermasalahkan istilah ini? Akal yang sehat tidak akan mengingkarinya. Hati yang jernih tidak akan mendustakan. Jadi ketika ram-ram yang mereka menyerang pembagian tauhid jadi 3, tidak lain karena mereka terusik. Apa yang selama ini sudah mengakar atau mendarah daging pada pemahaman mereka, kok keliru ya, kok salah. Sebenarnya kan tinggal
rujuk, selesai. Orang yang berjiwa besar, ketika sadar dirinya salah, maka akan tinggalkan kesalahannya, beralih kepada yang benar. Itu orang berjiwa besar. Bukan orang yang berjiwa besar, bukan orang yang jujur. Sudah tahu salah, keliru, tidak mau beralih kepada yang benar. Semestinya kan kayak gini. Orang naik sepeda, sepeda pancar atau sepeda motor. Terus gagangnya, standarnya masih berdiri, belum dilipat. Mas, itu standarmu, pijak matamu. Oh ya terima kasih. Padahal sampai dibilang pijak matamu gitu ya. Terima kasih. Karena dia tahu kalau terbiarkan standarnya berdiri bisa bahaya, belok, roboh. Sehingga yang mengingatkan dengan keras macam itu, mas standarmu loh, cagangmu, pijak matamu sih. Benerin, makasih. Padahal kan kata-katanya kasar, tapi terima kasih. Ya sebenarnya kalau untuk urusan standar yang belum dilipat masih berdiri ketika motor jalan bisa membahayakan, diingatkan dengan kalimat yang kasar, dia terima dan terima kasih, maka tentunya urusan agama harus lebih terima kasih lagi, maka butuh berjiwa besar. Oh, berarti benar itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan pendalamannya yang luar biasa terhadap nas-nas membantu kaum muslimin yang berikutnya biar paham tauhid. Bukan sekedar yang penting sudah mengakui Allah adalah Tuhan. Itu baru satu tauhid, namanya rububiyah. Harus ada konsekuensinya. Itu tauhid uluhiyah. Ibadah harus hanya ditujukan kepada Allah saja. Belum membahas macam-macam ibadah itu apa saja. Oh, ini panjang lagi. Makanya kan kita katakan pemahaman terhadap tiga macam tauhid itu perkara yang agung, yang luar biasa, yang fundamental di dalam kita beragama. Karena berarti memiliki fondasi yang kokoh yang merupakan fondasi awal sehingga hal-hal yang terkait akidah yang lainnya menjadi benar. Kalau enggak ya bisa tercedera. Ini penting sekali. Kemudian ada orang misalnya dia sudah bertauhid rububiyah, ditanya siapa Tuhan Allah, siapa menciptakan kamu, siapa yang menghidupkan kamu, mematikan kamu, memberi rezeki kamu, dijawab seluruh pertanyaan apapun Allah, sudah bertauhid rububiyah. Dan dia juga sudah melakukan konsekuensinya. Ibadah apapun bentuknya hanya ditujukan kepada Allah saja. Tauhid uluhiyah. Pertanyaannya, apakah dia sudah pasti disebut muslim? Siapa Tuhan Allah? Kemudian dia melakukan ibadah apapun ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lainnya, kepada Allah saja. Bertauhid uluhiyah yang merupakan konsekuensinya, konsekuensi dari tauhid rububiyah. Pertanyaannya diulangi, apakah otomatis dia sudah muslim dengan bertauhid rububiyah dan uluhiyah? Apakah otomatis dia sudah disebut muslim? Belum. Butuh satu tauhid lagi. Tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan bahwasanya Allah memiliki satu-satunya zat yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Al-asma'u al-husna. As-sifatu al-ula. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Dengan tauhid yang ketiga ini, tauhidul asma wa sifat, maka akan menghindarkan kita dari menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita tidak memahami tauhidul asma wa sifat, kita bisa terjerumus menyamakan Allah dengan makhluknya.
Iya betul, sudah bertauhid rububiyah, menyatakan Allah satu-satunya Tuhan. Iya betul, sudah melakukan konsekuensinya. Ibadah yang dilakukan ditujukan kepada Allah saja. Tetapi karena tidak paham tentang tauhid asma wa sifat, bisa terjerumus ke dalam tindak menyamakan Allah dengan makhluknya. Bisa terjerumus ke dalam pemahaman menyamakan Allah dan makhluknya. Bahaya sekali. Jadi harus ketiga-tiganya. Harus ketiga-tiganya. Dan para jamaah, ini sebelum adzan, kita tunjukkan 2 ayat saja, atau mau dikatakan 3 ayat, yang sudah menjelaskan tentang 3 tauhid ini. Yang pertama, kita semuanya hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. 2 ayat ini saja, Allah sudah mengisyaratkan bahwasanya kita perlu memahami tauhid dengan benar dan pemahaman terhadap tauhid secara benar dengan memahami pembagiannya yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dari 2 ayat ini saja, coba kita lihat. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Beribadah kepada Allah yang berupa tahmid, memuji Allah. Maka ibadah itu ditujukan kepada Allah saja. Tauhid apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Dalam hal ini disebutkan contoh ibadah yang berupa tahmid. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sekiranya ada orang yang terpuji, tidak lain Allah yang terpuji. Dia dipuji-puji, disanjung-sanjung karena kegantengannya. Siapa yang menjadikan dia ganteng? Allah yang menjadikannya dia ganteng, maka dia tersanjung dengan kegantengannya. Kalau Allah tidak menjadikannya ganteng, ya tidak tersanjung, tidak terpuji. Orang terpuji, tersanjung dengan kepintarannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Siapa yang menjadikan semua itu? Allah. Kalau tidak menjadikan semua itu, nggak pernah mereka terpuji dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan kepintaran. Tidak pernah. Maka sesungguhnya terpuji adalah Allah. Orang sadar ibadah memuji tahmid hanya untuk Allah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang disebutkan satu contoh ibadah yaitu tahmid. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian Rabbil Alamin. Kenapa sih Allah satu-satunya zat yang harus dipuji? Soalnya dia Rabbil Alamin. Tuhannya alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Rabbil Alamin. Rob itu maknanya al-khalqu wal milku wa tasarruf. Itu makna Rob. Zat yang menciptakan. Al-khalqu. Maka dialah zat yang memilikinya. Al-milku. Maka dialah zat yang sekehendaknya berbuat tasarruf. Jadi dialah zat yang menciptakannya, maka dialah yang memilikinya, maka dialah yang leluasa berbuat sekehendaknya. Itu makna Rabb. Ini tauhid apa? Rububiyah. Jadi kita memuji kepada Allah saja, bertauhid uluhiyah yang merupakan konsekuensi tauhid rububiyah yang diisyaratkan pada lafaz Rabbil Alamin. Sudah berapa tauhid? 2, uluhiyah dan rububiyah. Mana asma wa sifat? Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ disebutkan tentang nama Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Sekaligus pada nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengandung sifat. Loh gimana penjelasannya? Nanti lihat pada ayat-ayat yang lainnya. Lihat pada hadis-hadis yang lainnya, harus dipelajari. Sehingga kita tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan di antara ayat yang menjelaskan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-A'raf. Allah memiliki al-asma'ul husna.
Panggillah dia dengan nama-nama tersebut. Tinggalkanlah oleh kalian orang yang menyimpang di dalam masalah nama-namanya. Yang tentunya menyimpang juga di dalam sifat-sifat. Tinggalkan. Karena itu sesat. Ini di antara ayat yang mendasari kita untuk memahami secara benar, jangan sampai salah. Jadi dua ayat yang setiap hari kita baca sudah menjelaskan tiga macam tauhid. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanir-Rahim. Kita akan tunjukkan satu ayat yang sudah menjelaskan tiga macam tauhid ini. Lihat surat Maryam. Lihat surat Maryam. Satu ayat saja sudah menjelaskan tiga macam tauhid. Ayat 65. Surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Baik, kita adzan dulu, nanti kita bahas bahwa dalam satu ayat ini saja sudah mensyaratkan tiga macam tauhid. Coba kita lihat bareng-bareng. Surat Maryam, surat 19 ayat 65. Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi mana yang rububiyah, mana yang uluhiyah, dan mana asma wa sifat. Coba dalam satu ayat saja. Coba. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah itu pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tauhid apa? Rububiyah. Fa'budhu. Sembahlah Dia. Tauhid apa? Uluhiyah. Wastabir, dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Kurang berapa? Satu. Tauhid apa? Asma mana? Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui baginya nama? Apakah kamu mengetahui hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui padanya ada nama? Loh, kita juga ada nama. Namanya siapa? Namanya Winaryoto. Namanya siapa? Sunar. Namanya Sarmin. Namanya Ali. Namanya Faras. Jadi kita ada nama. Lah, hal ta'lamu lahu samiyya. Apa kamu mengetahui dia punya nama? Dia memiliki nama tidak sebagaimana nama kalian. Jangan pernah menyamakan Allah dengan namanya sebagaimana kalian dengan namanya. Allah memiliki nama. Dan setiap nama mengandung makna. Yang setiap makna otomatis merupakan sifatnya. Nggak ada yang bisa begitu kecuali Allah. Namanya siapa? Namanya selamat. Punya makna? Punya. Artinya apa? Selamat. Apakah makna ini yaitu selamat otomatis merupakan sifatnya dia? Enggak. Kemarin dia jalan ke Sandung. Kemarin dia ketabrak motor. Jadi dia punya nama yang mengandung makna, tapi maknanya tidak otomatis merupakan sifat. Namanya siapa? Bejo. Bejo artinya untung. Pertanyaan, apakah makna bejo yaitu untung otomatis merupakan sifatnya? Enggak ada. Ya. Jadi dari sisi nama, boleh namanya sama-sama punya nama.
tetapi Allah memiliki nama yang sempurna. Allah memiliki nama yang sempurna. Ada orang namanya Karim, mulia. Allah juga Karim, mulia. Apakah mulianya Allah sama dengan mulianya dia? Tentunya berbeda. Ada orang namanya Ghani, kaya. Allah juga Al-Ghani, kaya. Apakah kayanya Allah sama dengan kayanya dia? Apakah kayanya dia sama dengan kayanya Allah? Tidak, tidak sama. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada nama? Loh, kita juga punya nama. Beda nama Allah dengan nama kita. Jadi dari satu ayat ini saja sudah menjelaskan 3 macam tauhid. Allahu Akbar. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau umur 20 tahun itu sudah banyak menyampaikan fatwa, 20 tahun. Dan sampai wafatnya belum sempat menikah karena sibuk dengan ilmu. Beliau banyak memudahkan kaum muslimin yang selanjutnya, di mana tidak semua muslim berbahasa Arab. Seandainya berbahasa Arab itu pun belum merupakan modal untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Maka dimudahkan demikian, bahwasanya kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rasul diutus agar kita mentauhidkan Allah. Al-Quran diturunkan agar kita mentauhidkan Allah. Sekarang apa itu tauhid? Ya tauhid ya, yang penting Tuhan itu Allah saja. Cukup. Itu baru rububiyah. Dan orang-orang kafir juga bertauhid rububiyah. Perlu konsekuensinya, yaitu uluhiyah. Jadi belum cukup juga rububiyah dan uluhiyah, perlu asma wa sifat. Allahu Akbar. Jadi pemahaman ini bukan ngelantur, bukan adopsi dari mana, tetapi pemahaman dari Al-Quran dan Hadis. Memang para jamaah, bagi kita ini sering dengar, alhamdulillah, pujilah Allah yang memberikan kita pemahaman, pujilah Allah. Allahumma lakal hamd. Tapi masalahnya, perkara yang mendasar yang kita sering mendengarnya ini, justru kebanyakan kaum muslimin belum mendengar penjelasan ini. Maka jangan bosan-bosan mengadakan kajian di tempat-tempat baru atau buka kajian di tempat-tempat baru, temanya jangan bosan-bosan karena terlalu banyak yang belum mendengarkannya. Ketika kita datang, ya saya sudah tahu tema itu. Ya alhamdulillah. Bukan berarti bukan berarti kita nggak perlu datang. Tetapi kita datang, yang pertama fungsinya memotivasi agar kaum muslim pada datang, memotivasi. Jadi satu tim dengan ustadznya sebagai penggerak agar tema ini yang sering kita dengar kaum muslimin juga mendengarnya. Bikin kajian di mana-mana tentang akidah tema ini. Kalau misalnya mau mengambil buku secara khusus, upayakan buku yang pertama adalah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi, berisikan 67 bab tentang akidah. Tidak ada bab dari 1 sampai 67 kecuali menyertakan dalil. Itu kitab yang luar biasa sekali. Itu kitab yang luar biasa sekali. Kita diceritakan oleh 3 orang syekh yang saya dengar bercerita dengan cerita yang sama. Yang pertama Syekh Said Al-Ghamidi, waktu itu di Bogor. Yang kedua Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Hudairi, di Bogor juga. Yang ketiga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di Malang kalau nggak salah, atau di Batu. 3 syekh menceritakan dengan kisah yang sama, kurang lebihnya seseorang punya kitab tauhid, tetapi sampulnya disobek.
Jika tidak terlihat siapa mu'alifnya, siapa penyusunnya. Kitab ini dihadiahkan kepada temannya. Anak kasih ente hadiah. Hadiah? Iya buku. Loh, kok sampulnya nggak ada? Iya sampulnya nggak ada. Hadiah buat ente. Dibuka, Allah Akbar. Masya Allah. Kalau kita jahit mumtaz. Ini kitab luar biasa sekali. Bahasa kita top markotop gitu. Apalagi top markotop ya. Luar biasa ini kitab. Tapi kok nggak ada penyusunnya. Siapa mu'alifnya? Kemudian kawannya mengatakan, itu penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hah? Wahabi jadinya jelek, ini kitab jelek, jelek. Ya, sudah nggak ilmiah. Jadi semata-mata dengan hawa nafsu. Ketika dia belum mengetahui penulisnya, dia baca. Masya Allah, mumtaz. Begitu dikasih tahu, ini penulis siapa? Ya siapa, gak ada penulisnya. Itu yang nulis Muhammad bin Abdul Wahab. At-Tamimi An-Najdi. Oh kalau begitu ini Wahabi jelek. Sudah gak ilmiah. Sama para jamaah rahimahullah. Sejak kecil kita itu tidak pernah tahu apa sih ajaran dari ulama yang mereka katakan Wahabi. Kita nggak pernah tahu. Kita hanya terbawa oleh arus. Oh gitu ya. Wahabi nggak suka sholawatan. Wahabi membenci keluarga Nabi. Wahabi mubah-mubah syariat. Wahabi haus darah, suka membunuh, suka peperangan. Kita hanya ikuti arus saja. Oh gitu. Sehingga kalau mendengar nama istilah Wahabi gitu ya, itu benci banget. Benci banget. Kemudian bitaufik minallah kita suka masuk perpustakaan. Gak tahu zaman sekarang itu orang-orang masuk perpustakaan apa enggak ya? Anak-anak santri-santri masuk perpustakaan apa enggak saya nggak tahu. Masuk nggak? Masuk apa enggak? Masuk perpustakaan. Benar. Itu kita senang masuk perpustakaan. Ah ini kitab yang katanya orang-orang Wahabi. Kita baca. Jeleknya di mana ya? Saya nggak mendapatkan jeleknya. Coba buka cari yang lainnya. Ya kata orang Wahabi. Tak buka. Loh, jeleknya di mana ya? Nggak ada jelek ya. Ini kita malah luar biasa sekali. Banyak hal yang selama ini saya nggak tahu, ternyata ada dalilnya. Perkaranya saya jadi tahu dan disertakan dengan dalil. Ini kita luar biasa. Jeleknya di mana ya? Ada sejak saat itu kita mulai terbuka. Kita beragama, nggak mau katanya harus ilmiah. Kalau ada orang mengatakan begini, mana buktinya? Kalau orang mengatakan begini, mana buktinya? Nah, senang masuk perpustakaan. Sampai akhirnya Allah bukakan hidayah. Oh, beli orang yang didolimi. Gak ada yang dituduhkan. Mengkafir-kafirkan orang dengan mudahnya. Haus darah, suka membunuh, benci sholawat. Gak ada sama sekali. Justru kebalikannya, 180 derajat. Dan tahunya dari mana? Tahunya dengan membaca kitabnya langsung. Itu pun kita belum baca semuanya. Paling yang sudah kita baca. Kitab Tauhid itu yang 67 bab. Kemudian Nawaqidul Islam. Kemudian Kasyfus Syubuhat. Kemudian Kutubus Al-Usul As-Sittah. Kemudian Al-Qawaid Al-Arba. Belum Duror Siniyah yang tebal. Kita sudah Masya Allah. Ini perlunya menjadi ulul albab. Perlunya menjadi ulul albab. Orang itu ketika melihat sesuatu dengan akal yang sehat dan hati yang jernih, jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai kepentingan. Jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai kepentingan. Baik, jadi tadi kita sampaikan di tempat-tempat yang baru kita buat kajian, jangan bosan-bosannya dakwakan akidah. Mulai dari kita butuh tauhid, kemudian nanti usul salasa dan seterusnya, jangan bosan-bosan.
Dan kita yang sudah sering dengar, jangan sampai tidak hadir. Hadir satu tim dengan ustadznya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ngaji itu hanya untuk menambah wawasan saja. Sehingga kalau itu sudah sering didengar, wah bosan. Itu berarti salah sudut pandangnya tentang pengajian. Salah. Jadi dia melihatnya pengajian majelis taklim hanya semata-mata untuk menambah wawasan. Makanya kalau sudah pernah dibahas ulang-ulang bosan. Ya karena dia memandang dengan sudut pandang yang salah. Hadir di majelis taklim itu memang untuk menambah wawasan, tetapi juga sebagai cermin. Jadi selain menambah wawasan, juga sebagai cermin. Ini tema sering dibahas. Saya sudah sejauh mana ya? Misalnya tentang birrul walidain. Waduh, sudah 77 kali saya dengar itu pengajian tentang birrul walidain. Bosan saya. Kalau semata-mata menambah wawasan ya bosan, karena sudah tahu persis materinya. Tapi datangkan tujuan yang satunya, bercermin. Ini tema sering dibahas. Birrul walidain. Saya sudah sejauh mana sih? Oh, saya masih cetek. Masih belum seberapa. Pantas harus sering diulang-ulang biar saya diingatkan. Tentang bid'ah. Waduh, udah sering saya dengar itu bid'ah berbahaya sekali. Sudah paham, saya bosan. Ini gara-gara melihat majelis taklim sebagai forum untuk menambah wawasan saja. Keliru. Hadirkan tujuan satunya, bercermin. Ini tema sering dibahas tentang bid'ah. Sudah sejauh mana sih berdakwah, berjuang untuk memerangi bid'ah? Saya kok belum berbuat, ya pantas saja. Harus sering dibahas, biar saya tergerakkan untuk ikut mendakwahi orang-orang yang masih berbuat bid'ah. Saya ternyata belum ada andilnya. Ini dijadikan sebagai cermin. Sehingga kita tetap semangat meskipun itu tema sudah sering dibahas. Sekali lagi saya sampaikan, dan ini yang kesekian kalinya, jadi satu tim dengan ustadznya. Meskipun sudah dibahas, sering dibahas dan sering dengar, satu tim dengan ustadznya. Karena banyak kaum muslimin yang belum mendengar. Yang kedua, dengan memahami majelis taklim dengan sudut pandang yang benar, tidak akan pernah bosan. Nah, kajian tematik itu penting. Tapi kajian tematik itu sifatnya insidentil. Kalau sudah rutin per pekan, misalnya, atau 2 pekan sekali, atau sudah rutin, pakai kurikulum, kita apa dulu, sehingga berkesinambungan. Hasilnya beda, Bapak Ibu. Orang yang dari awal ngajinya hanya tematik, dengan orang yang dari awal ngajinya berkesinambungan, kayak ada kurikulumnya, akidah apa dulu dan seterusnya, kemudian fikih apa dan seterusnya, hasilnya beda. Dan bisa dirasakan dan dilihat kok hasilnya beda. Ini saja, semoga bermanfaat. Insya Allah yang akan datang kita memulai lanjutan kajian tafsir surat Hud. Ini malam ini tematik dulu karena sebagai mukadimah atau pendahuluan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.